Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam kebaktian online. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema dalam tuntunan Roh Kudus. Tentunya kita nggak pernah berpikir bahwa ada tantangan yang begitu panjang yang sedang kita lewati. Kita harus stay di rumah, ada banyak batasan-batasan yang kita tidak bisa melakukannya. Tapi dalam saat seperti ini, kita bergaul dengan Roh Kudus dan kita minta Roh Kudus menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Di jemaat kami di GBI Gilgal, 1 tahun 3 kali kita mengadakan yang namanya New Life. New Life adalah sebuah momen di mana kita belajar kebenaran firman Tuhan, dasar-dasar kekristenan, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, dan juga disertai dengan pengalaman kita dibaptis oleh Roh Kudus. Ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan api. Baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Yesus sendiri, dan saat kita menerima baptisan Roh Kudus, kita menerima kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Dan ada satu kejadian yang menarik yang saya baca di Alkitab. Waktu Yesus belum naik ke surga, dia sampaikan seperti ini, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tapi ternyata setelah dia bilang pergi jadikan semua bangsa muridku, di bagian berikutnya dia larang murid-muridnya untuk pergi. Saya coba bacakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yesus suruh mereka pergi, tapi waktu duduk makan Yesus melarang mereka pergi. Kok kelihatannya kontradiktif ya satu sama lain. Sebetulnya artinya seperti ini. Yesus bilang sebelum kamu pergi, kamu harus pergi. Tapi sebelum kamu pergi, kamu harus diperlengkapi dulu oleh kuasa Roh Kudus. Dan juga di bagian yang lain, Yesus bilang sama murid-muridnya begini, adalah lebih baik untuk aku pergi kepada Bapa, supaya Roh Kudus bisa menyertai kamu. Jadi Yesus juga bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tapi akan ada Roh Kudus yang memimpin kamu. Hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Dalam saat-saat seperti ini ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan, ada Roh Kudus yang menyertai kita semua. Jadi saat kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita menerima kuasa Roh Kudus. Kita menerima karunia Roh Kudus. Tapi bukan hanya itu, Roh Kudus sekarang ada di dalam kita dan menyertai Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Kita akan belajar 3 hal apa yang akan kita alami bersama dengan Roh Kudus kalau kita melibatkan Roh Kudus, kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Hal yang pertama, Roh Kudus akan menolong kita. Kita sekarang perlu pertolongan. Roh Kudus mau menolong saya dan saudara. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, Yesus yang berkata, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, ada Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Apa artinya penolong? Artinya seseorang yang mendampingi kita untuk menolong. Dia seorang yang bisa menguatkan, dia seorang sahabat, dia seorang penasehat, dan dia juga mau menyelamatkan kita. Apa yang Roh Kudus tolong dalam hidup kita? Roh Kudus menolong kita untuk keluar dari kehidupan dosa dan keterikatan kita. Kalau kita bohong, kita mau hidup benar, sudah ada Roh Kudus. Kita tinggal bilang ini, Roh Kudus tolong aku. Aku mau belajar berkata benar. Aku gak mau bohong lagi. Aku gak mau mencuri lagi. Aku gak mau berzinah lagi. Aku gak mau terikat lagi dengan dosa-dosaku. Dan semua ikatan itu akan ditolong oleh Roh Kudus untuk kita lepas daripadanya.
Mungkin ada yang terikat oleh rokok, terikat oleh judi, terikat oleh alkohol, minuman keras, terikat oleh cinta sejenis, terikat oleh biseks, terikat oleh banyak hal yang membuat kita nggak bisa maju dalam kehidupan ini. Justru saat-saat kita sedang tenang, banyak di rumah, banyak dalam hadirat Tuhan, kita bilang gini, Roh Kudus, tolong aku, bebaskan aku dari dosa, dari keterikatan ini. Banyak sekali kesaksian-kesaksian. Karena kita buat setahun 3 kali, bahkan dulu pernah dibuat sebulan sekali, ribuan orang dibebaskan dari dosa dan keterikatan. Roh Kudus yang sama akan menolong kita, membebaskan kita dari dosa dan keterikatan. Lalu Roh Kudus menolong kita meninggalkan sifat-sifat karakter lama, keduniawian kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih sifat-sifat lama, karakter-karakter yang tidak baik? Misalnya kita orang yang tidak disiplin. Roh Kudus tolong supaya aku bisa disiplin. Roh Kudus tolong aku supaya aku nggak pelit, aku bisa murah hati. Roh Kudus tolong aku orangnya nggak setia, tolong supaya aku bisa setia. Aku orangnya kasar, tolong supaya aku bisa penuh kasih, bisa lemah lembut. Nah, hal-hal seperti ini kita bisa minta pertolongan dari Roh Kudus. Apalagi, Roh Kudus menolong kita untuk bisa mempraktekkan firman, menghidupi firman, mengaplikasikan firman. Semua khotbah yang kita dengar, kita bilang bagus banget ya khotbahnya, aduh suka banget, aku mau berubah. Tapi pulang ke rumah kita bingung gimana ya caranya. Ada Roh Kudus yang bisa menolong kita. Roh Kudus bisa menolong kita belajar mengasihi. Kan gak gampang ya kalau orangnya baik sama kita. Ya ada orang bilang gini, pokoknya kalau dia baik sama gue baik sama dia. Tapi kalau dia jahat, gue bisa lebih jahat lagi sama dia. Ya iyalah, semua orang juga bisa. Justru saat orang gak baik sama kita bisa baik sama dia. Roh Kudus bisa tolong kita untuk melakukan hal itu. Apalagi belajar melayani. Manusia kan cenderungnya pengen dilayani, ya kan? Apalagi semakin statusnya naik, semakin uangnya tambah banyak, dia pengen dapat servis yang bagus. Sedangkan Yesus ngajarin kita untuk melayani orang. Siapa yang bisa tolong? Roh Kudus yang bisa tolong. Roh Kudus, aku selama ini nih hidupnya dilayani. Aku ke gereja aja pokoknya pujian penyembahan yang bagus ya. Khotbah yang bagus ya, AC-nya yang dingin ya, layarnya yang jelas ya, kursinya yang empuk ya, jangan panjang-panjang ya, jangan bertele-tele ya. Tapi sekarang setelah dengar firman aku mesti belajar melayani, rasanya susah. Kan mesti datang lebih awal, mesti berdoa, mesti persiapan. Jangan takut, minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong, aku sekarang mau mulai belajar melayani. Di gereja melayani, di kantor melayani, di rumah melayani, di mana-mana melayani. Minta tolong Roh Kudus untuk kita bisa mengampuni orang. Tuhan, aku kesel banget, aku bete banget sama dia. Udah pokoknya aku gak bisa ngampuni. Ada Roh Kudus, kita bilang ini Roh Kudus, tolong aku. Daging ini rasanya berat, tapi tolong aku supaya bisa mengampuni orang itu. Sama seperti Tuhan mengampuni aku mau mengampuni orang itu. Roh Kudus, tolong aku supaya aku mahir membangun hubungan. Tolong aku, beri keberanian, aku pengen doain orang sakit. Aku pengen bisa ngusir setan. Semua firman Tuhan yang rasanya bagi kita sulit untuk melakukan, minta pertolongan dari Roh Kudus. Jadi di saat-saat seperti ini, kita perlu belajar hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus mau menolong kita. Dia menolong kita untuk keluar dari kehidupan dosa, keterikatan kita. Roh Kudus menolong kita meninggalkan sifat-sifat karakter kita yang tidak baik. Roh Kudus menolong kita untuk menghidupi firman Tuhan. Saya sendiri sebetulnya latar belakangnya bukan orang yang bisa bergaul, bangun hubungan. Saya orang yang pendiam, orang yang pemalu. Tapi saya menyadari bahwa nggak bisa seperti itu. Saya harus belajar seperti Yesus. Bagaimana bisa banyak jiwa diselamatkan. Bagaimana saya bisa jadi gembala yang baik kalau saya nggak mahir membangun hubungan. Saya bilang, Roh Kudus, tolong aku dong. Sekarang saya bisa membangun hubungan. Seorangnya penakut, pemalu. Saya bilang ini, Roh Kudus tolong beri aku keberanian. Keberanian ada walaupun kita takut, tapi kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Sekarang ada banyak hal yang saya berani terima dalam bentuk tanggung jawab. Karena Roh Kudus menolong saya. Ada banyak sifat-sifat, karakter-karakter. Egois, gak mau ngalah,
Sekarang Roh Kudus ubahkan. Kalau Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus yang sama akan menolong saudara juga. Yang kedua, apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Roh Kudus akan menghibur kita. Saat-saat seperti ini kan kita bingung ya. Aduh, penjualan turun, toko sepi, suruh kerja dari rumah, nggak bisa lagi produktif. Ke depan gimana ya? Apakah masih ada harapan? Saat-saat seperti ini, kita perlu Roh Kudus untuk menghibur kita. Seringkali di sekeliling kita ada orang-orang yang dekat, suami, istri, anak-anak, orang tua, pacar mungkin, teman dekat. Tapi Bapak Ibu pernah ngalami nggak? Saat-saat tertentu rasanya nggak bisa cerita sama mereka. Kalau kita cerita juga mereka mau ngapain? Mereka terbatas, mereka juga susah. Tapi saya ngalami dalam hidup, saya punya Roh Kudus. Saya bilang begini, Roh Kudus, hiburkan aku. Aku perlu Engkau. Saya ketemu banyak orang ditinggal mati, ditinggal lebih dulu sama istrinya, sama suaminya, ditipu sama orang, punya kerugian besar, ketemu sama saya, nangis-nangis, bengong, stres. Saya udah kasih firman, saya udah hibur dia, tapi terbatas. Saya bilang gini, udah deh, aku terbatas, tapi aku punya Roh Kudus. Kamu punya Roh Kudus. Kita sekarang doa sama-sama. Kita nyembah Tuhan sama-sama. Kita minta Roh Kudus untuk menghibur kita semua. Jadi saya kumpulin lagu-lagu banyak tentang Roh Kudus. Saya sering nyanyi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah aku, penuhi aku dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama yuk. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya tumpangkan tangan sama teman saya, sama jemaat saya bilang, Roh Kudus, hamba-Mu terbatas. Tapi aku berdoa biar penghiburan dari Roh Kudus mengalir. Saat itu saya bilang, Roh Kudus, hiburkan dia. Ada kelepasan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi, ada sebuah beban yang diangkat. Roh Kudus yang sama yang menghiburkan saya, Roh Kudus yang sama yang akan menghiburkan hidup saudara. Saudara, banyak menyembah dia, libatkan Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saat-saat di mana saya mengalami kesulitan, beban, tekanan, gak bisa cerita sama orang, gak bisa cerita sama jemaat, saya hanya datang sama Tuhan. Saya bilang, Roh Kudus, hiburkan aku. Aku perlu Engkau. Dan penghiburan itu datang, mengangkat setiap beban yang ada dalam kehidupanku. Saat ini, Roh Kudus sedang menjamah setiap kita. Kita baca ayatnya, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan penghiburan, damai yang Roh Kudus beri itu begitu luar biasa. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yang ketiga, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Dalam keadaan seperti ini, dalam saat-saat seperti ini, kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita perlu pegangan dalam saat-saat seperti ini. Tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Roh Kudus akan menolong kita hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Ada beberapa ayat yang akan menjelaskan hal ini. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara mungkin bertanya, aduh ke depannya mesti gimana ya? Aduh masa depan gimana ya? Minta Roh Kudus. Roh Kudus, kenapa Engkau izinkan hal ini terjadi? Ini di seluruh dunia, ini global crisis. Virus ini menyerang seluruh dunia. Roh Kudus sedang lakukan apa sih? Kasih aku petunjuk, bicara sama aku. Itu yang saya tanya setiap hari sama Tuhan. Yang saya percaya adalah akan ada penuaian besar yang terjadi. Yang saya percaya adalah ada banyak pesan Tuhan, ada ilham, ada kreativitas, ada ide, ada inovatif yang baru yang Tuhan mau kasih. Cuma karena kita terlalu sibuk, kita perlu waktu untuk banyak berdiam dengan Tuhan. Tuhan sedang memulihkan keluarga-keluarga. Tuhan sedang memulihkan hati-hati yang perlu dipulihkan. Tuhan sedang memulihkan hubungan. Saya terus bertanya, Tuhan ke depan seperti apa? Dan saya percaya Roh Kudus yang sama akan memberitahukan kepada saya dan kepada saudara. Firman Tuhan katakan begini, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya kasih contoh. Waktu saya diminta untuk menjadi senior pastor, jadi gembala sidang, meneruskan kepemimpinan dari papa saya bilang sama Roh Kudus, ajarin aku, tolong aku jadi pemimpin yang benar seperti apa. Ada pemimpin-pemimpin yang gagal, ada pemimpin-pemimpin yang gak jadi contoh, gak jadi teladan. Aku pengen jadi pemimpin yang benar. Roh Kudus banyak ajarin saya, lewat nasihat orang, lewat buku yang saya baca, lewat Roh Kudus bicara di hati saya. Waktu saya diminta mengembalakan jemaat yang ada, saya bilang, Roh Kudus tolong, gimana gembalain gereja? Aku gak punya pengalaman yang banyak. Aku sekolah manajemen, aku sekolah teologi, tapi aku perlu belajar daripadamu. Roh Kudus ajarkan banyak hal dalam hidup saya. Contoh ya, saat anak saya diizinkan lahir prematur sama Tuhan, belum waktunya, cuma kurang lebih beratnya 1,2 kilo, kecil banget di bawah berat badan normal seorang bayi. Anak saya 3 kali berhenti nafas, kita nangis. Dokternya bilang ini tenang Pak, tenang Bu. Yang penting anak ini dijaga, dibikin sehat aja. Kalau sehat, dia pasti tumbuh, dikasih makan, nanti gede. Roh Kudus tuh bicara sama saya begini, dia bisa ngajarkan dengan cara yang sederhana. Roh Kudus bilang, dengan cara yang sama, kamu akan memimpin gerejanya Tuhan. Jadikan gerejamu sehat. Karena kalau gerejamu sehat, pasti bertumbuh. Kamu kasih makan dengan makanan yang benar. Kalau gereja dikasih makanan yang benar sama Bapak rohaninya, gereja itu pasti bertumbuh. Saya tangkap itu dari Roh Kudus. Saya bilang, terima kasih Roh Kudus. Itu sebuah pengajaran yang luar biasa.
Apa yang terjadi? Anak saya sekarang bertumbuh sehat, normal, sempurna. Karena kita jaga kesehatannya, kita kasih makan yang bergizi. Hal yang sama terjadi di gereja yang kami gembalakan juga. Gerejanya Tuhan yang Tuhan minta kami gembalakan. Gereja ini bertumbuh menjadi gereja yang sehat dalam proses menjadi serupa dengan Yesus. Lagi ya, saya kasih contoh. Saya bilang, Tuhan, biar gereja ini jadi berkat, nggak jadi batu sandungan. Tuhan tiba-tiba kasih saya ayat lewat Roh Kudus tentang garam. Kamu adalah garam dunia. Garam itu harus asin. Kalau nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Roh Kudus tuh kasih pengertian sama saya kenapa gereja ditinggalkan orang. Kenapa gereja jadi batu sandungan, nggak jadi berkat. Karena gereja itu nggak jadi garam. Saya tanya artinya apa? Gereja itu nggak punya nilai. Ya garam kalau nggak asin kan nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Makanya gereja harus buat nilai. Kamu harus bangun gereja itu dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saya bilang Tuhan firman Tuhan kan banyak. Lalu saya tanya Roh Kudus nilai apa yang harus kita hidupi? Semua harus dihidupi tapi kamu ambil beberapa. Kamu ajarkan sama jemaat dan pegang itu. Kalau kamu pegang nilai-nilai ini, otomatis nilai-nilai yang lain kamu sanggup untuk menghidupi. Saya bingung gimana ya, tapi Roh Kudus luar biasa. Dia tuntun satu persatu. Nilai yang kami bangun di gereja kami, yang kami ajarkan setiap saat itu fiesta. F-nya itu family, I-nya itu integrity, I-nya itu enthusiasm, S-nya itu serving, T-nya itu teamwork, E-nya itu attitude. Gimana saya bisa dapat itu semua? Roh Kudus yang ngajarin. Dipimpin satu persatu. Saya cerita ya. Saya lihat banyak hubungan yang pecah. A sama B berantem. Gereja pecah. Saya bilang, saya nggak mau gereja GBI Gilgal pecah. Orang yang nggak akur. Lalu keluar satu kata yaitu hubungan. Hubungan. Apapun boleh terjadi. Tapi hubungan kita taruh di tempat yang paling tinggi. Bukan hanya hubungan dengan Tuhan, hubungan dalam keluarga, tapi hubungan dalam gereja. Keluarlah kata family. Jadi yang kita bangun nilainya adalah hubungan. Kita harus mahir membangun hubungan satu sama lain. Selisih paham bisa terjadi, ketidakcocokan bisa terjadi, kesalahan bisa dibuat. Tapi kita harus menghampiri mereka dan katakan, saya salah, saya minta maaf. Maukah kamu mengampuni saya? Dan orang yang kita mintai maaf harus bilang, aku mengampuni kamu. Jadi deh satu nilai. Itu intinya, esensinya. Lalu Roh Kudus ngajarin saya lagi. Kenapa gereja jadi batu sandungan? Karena gereja nggak hidup dalam kebenaran. Lalu keluarlah sebuah pemikiran dari saya atas ilham Roh Kudus. Harus berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Keluar satu kata integritas. Itu kita bangun terus sebisa mungkin saya, gereja kami bersama-sama dengan jemaat, kami mau berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Lalu I, enthusiasm atau semangat. Saya bilang gini, Tuhan, jangan sampai gereja itu jadi loyo. Orang yang sakit ke gereja jadi tambah sakit. Orang yang mau bunuh diri jadi beneran bunuh diri ke gereja. Yang sedih jadi tambah sedih. Lalu Tuhan ajarkan sesuatu. Lewat Roh Kudus. Roh Kudus bilang ini harus diajarin. Antusias. Antusias itu artinya Tuhan ada di dalam kamu. Ciri orang yang punya Tuhan dalam hidupnya adalah semangat. Jadi saya mulai bangun itu. Saya khotbah dengan semangat. Saya lakukan apapun dengan semangat. Saya ajarkan kepada jemaat. Kita sama-sama membangun nilai ini. Sehingga itu menjadi sebuah kekuatan. Gereja nggak ditinggalkan orang. Tapi orang semangat pengen ke gereja. Katanya kalau ke gerejanya GBI Gilgal jadi semangat. Masalah tetap ada. Tapi semangat. Ayo apalagi family udah dibahas. Integrity udah dibahas. Enthusiasm udah dibahas. Serving. Itu dapat hikmatnya dari Roh Kudus. Saya bilang, Roh Kudus gimana ya biar gereja itu bisa bertumbuh? Ya semuanya harus berfungsi. Gereja kan anggota tubuh Kristus. Gimana caranya berfungsi? Ajarin mereka melayani. Bapak Ibu Saudara, setiap kali, setiap tahun kita ajarkan nilai ini. Saya bilang yang besar di hadapan Tuhan adalah yang melayani. Saya bilang ini melayani di mana aja. Di rumah melayani, di kantor melayani, di masyarakat melayani, di gereja melayani. Sederhana dengan 3 pertanyaan. Apa kabar? Apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa doakan? Lahir sebuah nilai serving.
Lalu teamwork. Saya bilang sama Roh Kudus, saya pengen Gilgal ini terus maju, terus bertumbuh. Saya diajarkan sebuah nilai. Nggak bisa one man show, harus tim. Seringkali saya bilang sama jemaat, ini bukan gerejanya Juan Mogi, bukan gerejanya Wemogi, ini gerejanya Tuhan Yesus Kristus, ini keluarga kita bersama. Jadi kita bisa berhasil kalau semuanya terlibat. Kalau semua anggota tubuh terlibat, kepala gereja kita Tuhan Yesus disenangkan. Kelingking berfungsi, jari manis berfungsi, jari tengah berfungsi, telunjuk berfungsi, ibu jari berfungsi, kaki berfungsi, telinga berfungsi, mata berfungsi, dan gereja akan menjadi luar biasa. Dan yang terakhir adalah attitude. Saya pelajari kenapa orang gak suka gereja. Karena tingkah laku mereka gak jadi berkat. Ternyata itu bicara mengenai attitude, sikap hati, responsnya. Bahkan ada pepatah yang mengatakan your attitude determines your altitude. Sikap kita menentukan ketinggian terbang kita. Jadi hal ini bukan hanya menolong jemaat bisa bertumbuh sukses dalam kehidupan. Tapi waktu orang lihat gereja mereka bilang kita respect sama gereja. Karena apa yang mereka ajarkan sesuai dengan yang mereka hidupi. Bapak Ibu Saudara, itu baru salah satu contoh bagaimana Roh Kudus itu mengajarkan saya banyak hal tentang kebenaran. Bagaimana saya bisa menjadi suami yang memberkati istri, suami yang memberkati anak. Bagaimana saya jadi berkat di tengah banyak orang. Itu semua Roh Kudus yang ajarin. Jadi kalau saya sebagai pemimpin gereja ditolong oleh Roh Kudus yang sama akan menolong kita. Entah kita pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, profesional, dokter, pengacara, pengusaha. Bilang sama Roh Kudus, ajari aku. Pimpin aku masuk dalam semua kebenaran-Mu. Apa yang harus aku lakukan supaya hidupku berkenan. Yohanes 14 ayat 26, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Seringkali kita terlalu banyak baca firman, dengar firman. Nah begitu masalah datang, begitu tantangan datang, persoalan datang, kita bingung yang mana nih? Kita minta Roh Kudus ingatkan aku akan firman-Mu, apa yang harus aku lakukan. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan. Roh Kudus banyak ingetin saya, kan kamu dulu bilang pengen jadi pemimpin yang berintegritas. Nah ini sekarang kamu buktikan. Loh dulu kan, nih Roh Kudus ingetin saya, kamu kan doa minta Tuhan berkati supaya kamu bisa memberkati banyak orang, membangun tubuh Kristus. Ayo sekarang kamu diberkati, ini saatnya kamu memberkati. Seringkali Roh Kudus mengingatkan saya. Roh Kudus yang sama yang mengingatkan saya, Roh Kudus yang sama yang akan mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsafkan artinya gini, mengajarkan, mengingatkan kembali, menyadarkan. Itu gak berlaku untuk dunia saja, tapi juga untuk orang percaya. Jadi enaknya jalan sama Roh Kudus tuh gini. Setiap hari saya doa gini, Roh Kudus, tuntun langkahku, pegang tanganku supaya aku hidup dalam kebenaran-Mu. Nah Roh Kudus suka insafkan. Kalau saya mau mengambil keputusan, sedang berpikir sesuatu, dia ingatkan, itu dosa, itu nggak bisa, itu nggak berkenan. Seneng ya punya Roh Kudus yang mengingatkan kita. Lalu dia ingatkan akan kebenaran. Harusnya kamu berespon seperti itu. Seringkali kita under pressure, kita bisa emosi, salah bereaksi, salah jawab WhatsApp, salah berbicara. Tuh Roh Kudus di dalam tuh langsung bicara. Ingatkan saya kebenaran. Loh, kan harus berkata benar. Anak Tuhan harusnya bicaranya seperti itu. Luar biasa banget Roh Kudus kita. Dan yang terakhir, dia menginsafkan kita akan penghakiman. Saya diingatkan bahwa suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama kita hidup kepada Tuhan Yesus. Luar biasa Roh Kudus. Dalam saat-saat seperti ini, jangan berkeluh kesah, jangan bersungut-sungut, syukuri. Ada banyak waktu kita tenang, ini saatnya kita bergaul karib dengan Roh Kudus. Intim dengan Dia. Ada 3 peranan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan menolong kita keluar dari kehidupan dosa, keterikatan. Menolong kita meninggalkan sifat karakter yang tidak berkenan. Menolong kita untuk menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus akan menghibur kita.
Saya banyak nyembah Tuhan. Saya banyak minta Roh Kudus menghiburkan saya. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Saya punya kerinduan satu. Tuhan, biar hidupku berkenan kepada Engkau. Aku jadi suami yang berkenan kepadamu. Aku jadi pendeta, jadi gembala jemaat yang berkenan kepadamu. Aku jadi warga negara yang berkenan kepadamu. Apakah kerinduanku juga menjadi kerinduan dari Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus yang bisa menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Aku berdoa Tuhan untuk semua jemaat yang sedang menyaksikan kebaktian ini online. Biar dalam saat-saat seperti ini mereka menikmati persekutuan dengan Roh Kudus. Mereka membangun keintiman dengan Engkau. Mereka minta Roh Kudus menolong mereka, menghibur mereka, memimpin mereka, memberitahukan apa hal-hal ke depan yang akan terjadi, menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan biar Roh Kudus bergaul karib dengan mereka. Ini kerinduan dan ini doa dari hamba-Mu yang aku minta di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, Amin.